Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan pujian dalam buku kecil nomor 92. Kuduskan tempat ini, biar benar-benar tempat ini, ruangan ini, hati kami dikuduskan untuk beribadah. Mari kita pujikan pujian ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dalam segala perkara kuserahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dalam segala perkara kuserahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kita pujikan sekali lagi, kemudian kita masuk doa Bapa kami. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dalam segala perkara kuserahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eni. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian nomor 51. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya
Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami kembali lagi untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau di Haleluya, tempat ini, di haleluya. rumah ini. Tuhan berikan kami Tuhan, kami akan terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami di tempat ini. Haleluya, Tuhan juga haleluya. hadir bersama-sama di tempat ini Amin, bersama haleluya. kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat di tempat ini Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau pimpin Tuhan persekutuan ini dari awal hingga
Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Semua suku bangsa oh haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu ya Tuhan, kami memuliakan Kaya Bapa. Haleluya. Ya dalam dalam haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembahmu ya Tuhan, kami haleluya, haleluya. Ya Rabbal alamin, sangkara bala segala, terpujilah Kau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Tuhan yang selalu dengan seru hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat penghiburan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi ulang dari awal nanti untuk doa firman untuk Maria Indawati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi semua yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan.
Berkaryalah Roh Kudus dengan leluasa di tempat ini. Terima Haleluya. kasih Bapa, kami sampaikan doa ini hanya dalam satu nama yang kudus, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua Israel, kiranya damai sejahtera dari Bapa di dalam persekutuan putranya yang tunggal, yaitu Yeshua Sang Mesias. Kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini dapat kesempatan kembali untuk dapat bersekutu, memuji dan membesarkan Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau malam hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau, menjadi dupa persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan, supaya berkat-Mu secara jasmani maupun rohani boleh Engkau curahkan atas kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya malam hari ini kami akan belajar Dafar Elohim. Biarlah saat ini Tuhan yang berkarya dan bekerja di tempat ini untuk membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati dan pikiran dari Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sambut Dafar Elohim hanya di dalam nama Yeshua Mesias kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Mari kita lanjutkan bacaan kita, yaitu kitab Bilangan atau Bamidbar. Kita masuk pada pasal yang kelima. Seperti biasa kita akan baca secara bergiliran 5 ayat. Judulnya kalau di TB peraturan tentang orang-orang yang najis. Sedangkan di ini bahasa Indonesia Lugas, bil tentang yang najis. Ya, ayat pertama, berfirmanlah Bapak Yahweh kepada Musa demikian. Perintahkanlah kepada Bani Israel supaya mereka mengeluarkan dari perkemahan setiap orang yang menderita kusta, yang mengeluarkan lelean dan yang najis karena mayat, baik laki-laki maupun perempuan. Haruslah engkau mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan, supaya mereka tidak menajiskan perkemahan mereka, tempat aku berdiam di tengah-tengah mereka. Bani Israel melakukan perintah itu lalu mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan, sehingga yang telah difirmankan, sebagaimana yang telah difirmankan Bapak Yahweh kepada Musa. Begitulah yang dilakukan Bani Israel. Ayat yang kelima, berfirmanlah Bapak Yahweh kepada Musa demikian. Berbicara. Langsung 6 ya. Iya. 6. Berbicaralah kepada orang Israel apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah
setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada orang terhadap siapa yang ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi keputusan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan perdamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. 10. Sedang persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian yang orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. 11. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan, karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Panjang ayat 15. 16. Lalu imam harus mendekatkan dan menghadapkan wanita itu kepada Bapa Yahweh. Kemudian ia harus mengambil air kudus dalam sebuah bejana tanah dan mengambil debu yang ada di lantai tabernakel, lalu memasukkannya ke dalam air itu. Imam harus menempatkan wanita itu di hadapan Bapa Yahweh dan menguraikan rambutnya, lalu ia harus menaruh persembahan sajian ingat-ingatan di tangan wanita itu. Itulah persembahan sajian kecemburuan, dan di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. 19. Kemudian imam harus menyuruh wanita itu bersumpah sambil berkata kepada wanita itu, "Jika engkau tidak berbaring dengan siapapun dan tidak berbuat serong dengan menajiskan diri di belakang suamimu, maka bebaslah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau berbuat serong di belakang suamimu dan engkau menjadi najis karena orang yang bukan suamimu itu telah bersetubuh denganmu." 21. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, "Maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu." Dan haruslah perempuan itu berkata, "Amin, amin." Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. 25. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu
mengunjukkannya di hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. 26. Ya, 26. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang keji, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengepis. Dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. 29. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal dia di bawah kuasa suaminya. 30. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. 31. Maka suami itu bebas dari dosa, tetapi istrinya jika bersalah haruslah ia menanggung kesalahannya. Amin. Ya, ayatnya tidak terlalu panjang, hanya sampai ayat yang ke-31. Kalau yang Fatsal sebelumnya itu sampai ayat yang ke-49, selisih 10 ayat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini mari kita belajar kosakata atau tata bahasa. Coba perhatikan dari TB tadi, judul bacaannya adalah tentang orang-orang yang najis. Sedangkan di bahasa Indonesia Lugas itu tidak menunjuk kepada personal, tetapi yang sifatnya universal. Ya, ini kita belajar kosakata atau tata bahasa, tidak menunjuk pada personal, person, orang-orang, tetapi yang bersifat universal, yaitu tentang yang najis. Artinya peraturan tentang yang najis ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah melakukan kenajisan, tapi peraturan ini berlaku juga bagi orang-orang yang belum melakukan kenajisan supaya tidak berbuat najis. Kan seperti itu ya, bukan setelah berbuat najis, berbuat zina baru muncul peraturan orang-orang najis harus diberlakukan seperti ini. Enggak ya, tetapi peraturan ini berlaku sebelum kamu melakukan kenajisan. Ada aturan ini loh, seperti ini aturannya. Jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, maka kamu najis. Peraturan ini pada saat perjanjian lama di era di mana Musa, Harun dan umat Israel yang seringkali saya katakan ada 613 peraturan-peraturan yang harus ditaati orang-orang pilihan, orang-orang Israel. Ya, harus dilakukan itu oleh orang-orang Israel. Saya tidak tahu, tetapi saya yakin bahwa peraturan itu berlaku sampai sekarang. Ketika orang-orang Israel ini, umat pilihan Tuhan ini akan masuk ke sinagog ya untuk beribadah, mereka itu harus benar-benar kudus, mereka harus benar-benar suci. Ya.
Kalau mereka tidak kudus dan tidak suci, tidak layak masuk ke tempat ibadah atau sinagoge. Ya, sinagog itu. Aturan ini berlaku bagi orang-orang pilihan saja atau kepada kita juga. Kalau kita lihat pada masa sekarang ini, kita tidak tahu diri kita masing-masing. Yang tahu itu hanya pribadi lepas pribadi. Pendeta, majelis, diakan itu tidak tahu. Saudara datang beribadah masuk ke dalam kehilat atau masuk ke dalam gereja itu habis berbuat zina, habis mencuri, habis berbohong, habis korupsi. Pendeta tidak tahu. Pendeta tahu pokoknya orang ini datang ke gereja, ke kehilat beribadah. Tidak tahu apa yang dilakukan dalam seminggu itu, pendeta tidak tahu. Ya, itu yang saat ini berlaku. Tetapi kalau kita melihat apa yang kita baca malam hari ini, itu tidak berlaku bagi orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka ketika akan masuk ke tempat ibadah, ke sinagog, benar-benar harus kudus, harus suci, harus layak masuk ke tempat kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, begitu aturan itu hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu saat ini saudara Protestan, karismatik, Katolik, ya, GKJW, GKI, ya, Betani, ya, misalnya itu. Saya tidak tahu, ya. GPDI, banyak aliran-aliran, saya tidak tahu, saudara. Tetapi saat ini mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berlaku bagi umat pilihan, tentu juga berlaku bagi kita. Jadi memang kita itu tidak sempurna. Memang kita ini penuh kekurangan dan kelemahan. Tapi paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan pergi ke gereja untuk mencuci dosa. Ya, itu loh. 1 minggu saya tak berbuat dosa. Nanti hari Minggu saya akan ke gereja mencuci dosa saya. Loh, dipikir tempatnya laundry gereja ini, saya kira, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menjadikan gereja itu sebagai tempat laundry, ya, tempat mencuci dosa. Jadi dalam 1 minggu ini jaga hidup kita, kekudusan kita. Ketika hari Minggu kita beribadah, itu kedapatan kita ini sudah kudus, sudah suci, sudah layak. Ya, ada satu gereja yang menetapkan ketika akan beribadah, ya setiap minggu itu melakukan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Ketika akan minum anggur perjamuan atau roti perjamuan, jemaat diberitahu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa sudah layak untuk beribadah, silakan berdiri untuk makan dan minum. Itu tadi, makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Kalau yang kedapatan belum layak, kan pendeta yang di atas mimbar tidak tahu layak atau tidak, tahu. Yang tahu itu diri kita masing-masing. Ya, hati nurani kita yang menegur, yang mengingatkan kita. Jadi itu sebagai simbol atau formalitas saja setiap minggu dilakukan seperti itu, supaya benar-benar jemaat yang beribadah ini, ya, benar-benar melihat
di dalam 1 minggu ini benar-benar layak atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke firman Tuhan tadi ya. Jadi firman Tuhan saat ini yang kita baca ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah berbuat najis, tetapi universal kepada semua orang yang berbuat najis atau yang tidak berbuat najis pun firman Tuhan ini berlaku. Yang berbuat najis supaya berubah, jangan berbuat najis lagi, dan yang tidak melakukan perbuatan najis terus jaga supaya tidak berbuat najis. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-11 ya. Batnibar atau bilangan pasal 5 ayat yang ke-11. Di dalam TB ya, di dalam terjemahan baru itu judulnya tentang kecemburuan. Ya, tentang kecemburuan kan ya. Pada ayat 11. Tetapi di dalam bahasa Indonesia Lukas judulnya tentang perzinahan. Ya toh, tentang perzinahan. Ya tentu kalau menurut saya sih tepat judulnya itu tentang perzinahan. Jadi kalau orang itu tadi suaminya cemburu, istrinya ini karena selingkuh, ya berbuat serong, berarti kan dia berbuat zina. Itu ya. Jadi kalau menurut saya tepat itu judulnya tentang perzinahan. Ini lebih dalam lagi, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama ini orang sudah melakukan perbuatan zina, itu baru berbuat zina. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia di dalam perjanjian yang baru, coba baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-28. Ya, mungkin salah satu bisa bantu bacakan Matius 5 ayat yang ke-28. Coba perhatikan. Bisa bantu bacakan ya ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ya, coba perhatikan di dalam bahasa Indonesia Lukas. Saya bacakan lagi, sekali lagi di dalam bahasa Indonesia Lukas. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, ia sudah menzinainya dalam hatinya. Lebih dalam lagi, saudara. Belum berbuat, baru melihat, kemudian ada hasrat, ada keinginan dalam hatinya, itu sudah berbuat zina. Jadi peraturan tentang perzinahan ini sungguh dalam, sungguh benar-benar keji di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini masih ada kesempatan, karena saudara masih hidup, saya masih hidup, Tuhan belum datang, besok hari Minggu masih bisa pergi ke gereja. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, bertobat. Ya, jangan dengan kondisi saudara berbuat zina, dalam keadaan zina datang ke gereja seolah-olah saudara tidak berbuat salah, saudara tidak berdosa. Saudara merasa ketika saya hari Minggu minta ampun, dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan mengampuni karena
kita masih hidup sampai saat ini dan masih bisa mendengar teguran dari Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi. Tapi saatnya kalau Tuhan datang dan kondisi, posisi, keadaan kita masih di dalam keadaan jina, maka pengampunan itu sudah tidak ada lagi. Sekarang ini kesempatan ada pengampunan. Oleh karena itu, berbuatlah sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kecemburuan, itu berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua mengatakan, aku cemburu kepada kamu karena cemburu ilahi. Apa artinya, saudara? Cemburu ilahi itu Rasul Paulus tidak kepingin jemaat di Korintus ini binasa karena berbuat pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kecemburuan, saya tidak menjabarkan tentang kecemburuan yang ada di kitab Bet-Midbar ini. Itu saudara bisa baca sendiri, tentu itu tentang perzinahan, ya, kecemburuan yang ada di kitab Bet-Midbar ini. Tetapi saya mau berbicara tentang kecemburuan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku cemburu kepada kamu karena cemburu ilahi. Artinya jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya itu tersesat, terseret, serong, dan melanggar perintah Tuhan. Itu kecemburuan ilahi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus bersurat kepada jemaatnya yang di Korintus supaya mereka itu tidak tersesat dan serong, supaya mereka itu tidak melanggar perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini apapun keadaan dan kondisi kita, memang selama kita masih hidup di dunia ini, banyak cobaan, banyak godaan, banyak wanita cantik yang semeliwer di depan kita. Ya, godaan itu begitu luar biasa. Tapi malam hari ini ingat, mari jangan sampai itu menggoda hati kita, supaya kita tidak berdosa dan hidup kita tetap layak di hadapan Tuhan. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan atas kasih, lawatan, dan hikmat Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami melalui daftar Elohim yang boleh kami baca, kami renungkan malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih dan lawatan Tuhan itu yang mengampuni kami sampai saat ini, dan ajar kami mampu, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami, supaya kami kedapatan layak di hadapan Engkau ketika Engkau datang yang kedua kali. Kami boleh masuk ke dalam bagian dalam pemerintahan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala kelemahan, dosa dan pelanggaran kami selama ini yang kami lakukan sengaja maupun tidak. Biar melalui kuasa Roh Kudus boleh menyempurnakan hidup kami, boleh melayakkan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Mesias kami yang hidup, Yesua, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujian sekali lagi. Pujian nomor 38, dan setelah itu doa syafaat Bapak ya. Di hadapan hadiratmu ya Bapak. 38. Di
ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur malam hari ini atas lawatan, kasih, dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kami boleh rasakan malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami dengan hikmat marifat dari Tuhan, supaya para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan staf-stafnya, mereka semuanya dikuasai roh yang takut akan Tuhan, roh yang taat akan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan di negeri kami ini ya Tuhan. Supaya dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang taat dan takut akan peraturan undang-undang yang berlaku di negeri kami ini, dengan berdasarkan Pancasila, NKRI tetap bersatu ya Tuhan, NKRI tetap utuh ya Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia boleh merasakan akan kebersamaan, kemerataan, supaya tidak ada iri hati, dengki, kebencian satu dengan yang lainnya antar umat beragama di negeri kami ini, antar ras maupun golongan ya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami ini dapat membawa kami rakyat Indonesia sadar akan hal itu ya Tuhan. Biarlah supaya pemerintahan kami ini ya Tuhan
5 tahun mendatang ini kami boleh merasakan akan lawatan dan kasih Tuhan melalui pemerintahan kami ya Tuhan. Sehingga pun itu terjadi sampai tingkat RT RW di sekitar kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih. Juga kami malam hari ini berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh yang takut dan kasih akan Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah percayakan, yang di kota maupun yang di desa-desa ya Tuhan. Biar yang di kota ya Tuhan, mereka yang berkecukupan bahkan berkelimpahan dapat menopang yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok pedalaman ya Tuhan, supaya yang di pelosok-pelosok pedalaman para hamba-hamba Tuhan itu tidak kekurangan di dalam mereka melayani di pedalaman-pedalaman, di desa-desa, di negeri kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah mempercayakan kepada hamba-hamba Tuhan yang besar, dengan mereka memimpin ribuan bahkan ratusan ribu jemaat ya Tuhan, yang dipimpinnya, yang dikuasainya ya Tuhan. Biarlah bukan untuk kebanggaan dirinya sendiri, tetapi semuanya untuk kembali kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka supaya mereka para hamba-hamba Tuhan ini tidak terjatuh dan terpeleset ke dalam dosa ya Tuhan, karena ketenaran mereka, karena kemakmuran dan kelimpahan mereka. Tapi mereka ya Tuhan, walaupun dengan ketenarannya, dengan kelimpahannya, dapat mengendalikan diri ya Tuhan untuk memanage, mengatur kepopularitasnya itu, keuangannya itu dengan baik, supaya mereka tetap layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dan malam hari ini kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun berada mereka ya Tuhan, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Makassar, yang di Kediri, yang di Malang, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan, kalau mereka boleh diizinkan mendengarkan channel ini ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka. Mereka tidak kekurangan, mereka bahkan berlebihan supaya dapat memberi dan menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami rindu kalau Engkau sudah menyelamatkan kami, bagi saudara-saudara kami yang mereka belum mengenal Engkau ya Tuhan, atau mereka sudah mendengar tentang Engkau ya Yesua, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami di dalam pergumulannya masing-masing. Tuhan tolong dan Tuhan memberkatinya. Secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk Mas Lewi ya Tuhan, dan untuk istrinya ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati keluarga ini dengan shalom, dengan damai sejahtera. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk Ning ya Tuhan. Dan Mas Lewi juga Engkau berikan kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan, tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berdoa juga malam hari ini ya Tuhan untuk Ruben ya Tuhan. Engkau tahu pergumulannya. Kami sebagai orang tua yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memberikan dan merencanakan
merancangkan yang terbaik untuk Ruby. Kami yang di sini sebagai orang tua mengirimkan berkat dari Bapa. Di dalam Adonai Yesus Sang Mesias memberkati, melindungi dan menyertai. Malaikat Tuhan menjaga dimanapun berada. Biarlah Tuhan lingkungannya ya Tuhan boleh membawa shalom, memberikan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk Maria Indawati juga ya Tuhan, Kau berkati di dalam usaha pekerjaannya, dimanapun berada Engkau melindungi juga ya Tuhan, supaya Maria Indawati pun juga menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa juga untuk malam hari ini buat Ibu Eni ya Tuhan. Engkau tahu kesibukannya sudah sekian puluh tahun ya Tuhan, mengerjakan apa yang Engkau sudah percayakan, mengelola Engkau yang sudah percayakan. Biarlah Tuhan memberikan selalu hikmat, kesehatan dan kekuatan, supaya apa yang Engkau sudah percayakan itu dapat dimanage, dapat dikelola dengan baik, supaya mendatangkan berkat dan dapat mempermuliakan Engkau melalui berkat usaha yang Engkau sudah percayakan kepadanya. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan ya Tuhan kepada Ibu Eni ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacitamu menyertai kami senantiasa ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Malam hari ini ya Tuhan, kami telah selesai dalam beribadah ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, setiap hari, setiap saat. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan melindungi kami sepanjang malam hari ini. Malaikat Tuhan menjagai kami. Besok pagi kembali kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, beraktivitas menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan pada kami dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Sekarang mari kita mengadakan tangan kita mohon berkat Tuhan. Yevarecheka feis mereka, Yair Yahweh panaf eleka, Fikuneka, Yisa Yahweh panaf eleka, Wayasim leka, Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Bapak Yahweh menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajahnya. Bahwa Yahweh bermurah hati kepada kita dan mengangkat wajahnya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yevarecheka. Yevarecheka, feis mereka, Yevarecheka, Yair Yahweh Anafeleka, Ikuneka, Veyasimleka, Veyismireka, Yisha Yahweh Anafeleka, Ikuneka, Veyasimleka. Shalom, shalom. Ibadah selesai, Bapak Yahweh memberkati. Berdoa sekali lagi untuk pisang goreng dan tape goreng Ibu Eni.